Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 67. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Farah akan memiliki reaksi seperti itu, yang juga diharapkan oleh Aditya. Sebelum Aditya mengatakan dia akan tinggal di dua rumah bobrok, Farah akan menemaninya melewati suka dan duka tanpa ragu-ragu, yang membuatnya sangat bahagia. Jika tidak, Aditya tidak akan membawa Farah ke sini. Lagi pula, seorang istri yang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya, tidak masalah apakah dia menginginkannya atau tidak. Farah, apakah sakit? Aditya tersenyum dan mencubit pipi Farah. Sakit, itu bukan mimpi. Apakah ini dua rumah rusak yang kamu katakan? Farah memandang Aditya dengan kosong. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, hampir seperti sebuah halusinasi. Rumah itu hanya untuk ditinggali orang. Merupakan kebahagiaan memiliki orang yang dicintai di sisimu. Aditya memeluk Farah dengan lembut, menatapnya dengan kelembutan di matanya. Farah masih tidak bisa bereaksi. Kejutan dan dampak pada dirinya malam ini terlalu kuat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki suaminya ini. Ayo pergi ke lantai 2 dan melihat-lihat. Aditya membawa Farah dan berjalan menuruni tangga ke lantai 2. Memasuki kamar tidur yang luas. Farah benar-benar tercengang. Tak perlu dikatakan bahwa dekorasinya mewah dan elegan. Ini hanya tempat tidur besar, dan sandaran kepala diukir dengan marmer putih yang indah. Ketika kamu menekannya dengan tangan, kasurnya lembut dan elastis. Kamu bisa membayangkan betapa nyamannya akan tidur di tempat tidur besar ini. Membuka jendela kamar tidur. Tidak jauh dari sana adalah pantai berpasir merah di bawah sinar bulan, yang indah dan seperti mimpi. Aditya, apakah ini villa yang ditinggalkan ibumu untukmu? Farah memandang Aditya dengan curiga, ingin mencari kebenaran. Ya, Aditya mengangguk. Tapi, bukankah ayahmu seorang pemungut sampah? Jika ibumu sangat kaya, mengapa ayahmu sekarang begitu miskin? Mata Farah melebar, bingung. Melihat pertanyaan Farah, Aditya menghela nafas, pelan dan berkata, sebenarnya, Hendrik adalah ayah angkatku. Dan April juga saudara angkatku. Setelah lama bersama, Farah baru tahu kalau Hendrik hanya ayah angkat Aditya. Saya diadopsi oleh ayah angkat saya ketika saya masih remaja. Aditya memandang Farah dan berkata. Farah menggigit bibirnya. Dan dia menatap Aditya dalam-dalam. Aku tidak menyangka kamu memiliki kehidupan yang begitu sulit. Aditya mendengar ini dan tersenyum pahit. Dia dilahirkan untuk menjadi generasi kedua kaya yang membuat iri semua orang. Tapi sayangnya dia bertemu ibu tirinya dengan hati yang jahat. Dan semuanya berubah. Aditya, ibu kandungmu pasti kaya, kan? Farah bertanya lagi. Aditya tersenyum. Apakah itu normal? Ah, ini normal. Berapa banyak uang yang ibumu miliki untuk membeli villa mewah seperti ini? Farah memandang Aditya dengan heran. Ibu saya membelinya lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin saat itu murah. Aditya berkata dengan ringan. Dan tidak lagi membahas topik ini dengan Farah. Farah tidak bodoh. Meskipun dia tidak tahu harga villa. Tetapi villa mewah semacam ini dianggap yang teratas di seluruh Indonesia. Bahkan jika Anda membelinya 10 tahun yang lalu, itu juga akan sangat mahal. Sudah sangat larut. Istirahatlah, Farah. Kamu tidur di kamar ini malam ini. Aditya memeluk Farah, berbalik dan hendak keluar, siap mencari kamar lain untuk tidur sendiri. Kamarnya terlalu besar, aku takut tidur sendirian. Farah memanggil Aditya, tetapi semakin jauh dia berbicara, semakin tenang suaranya. Aditya sudah tiba di pintu, dan berhenti. Melihat kembali ke Farah, Aditya sedikit malu. Farah, tidak ada ranjang kecil di kamar ini. Dan aku bahkan tidak bisa tidur di lantai. Mendengar Aditya mengatakan ini, Farah merasa sedikit malu. Selama lebih dari 3 tahun, dia selalu tidur di ranjang besar di rumah. Dan ranjang kecil selebar 1 meter.
ditiduri Aditya. Mereka sepasang suami istri. Bahkan tubuhnya belum pernah disentuh oleh pria manapun, termasuk suaminya sendiri. Ini tidak adil bagi Aditya. Tetapi pernikahannya diatur oleh ayahnya saat itu. Dan dia benar-benar tidak memiliki perasaan untuk Aditya pada saat itu. Dan bahkan tidak menyukainya. Baru-baru ini, perasaan Farah terhadap Aditya sangat halus. Dia tidak lagi membenci dan membenci Aditya. Dan bahkan terbiasa dengan Aditya di sisinya. Kalau begitu mari kita tidur di satu tempat tidur. Tempat tidur ini luas, kata Farah lembut tanpa memandang Aditya. Dan mulai merapikan spray. Apa? Aditya benar-benar bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Farah, dia benar-benar mengusulkan untuk berbagi tempat tidur. Farah, benarkah? Aditya bersemangat. Setelah 3 tahun, dia tidak tidur dengan istrinya. Farah memunggungi Aditya saat ini. Dan hatinya sakit ketika dia mendengar suara Aditya yang bersemangat dan gemetar. Ternyata kata-katanya yang biasa-biasa saja bisa membuat pria ini begitu bersemangat. Jika bukan karena dia mencintainya, bagaimana mungkin? Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Farah bertanya tanpa melihat ke belakang. Aku mau. Tentu saja aku mau. Aditya memandang ramping Aditya dan bergerak mundur. Dan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Anjani dan Faisal sedang mencari Farah di jalanan. Ketika Farah pergi mengejar Aditya, Dahlia khawatir dan meminta mereka untuk mencari Farah kembali. Faisal mengendarai Jetta bekasnya dan membawa Anjani untuk mengejar mobil Farah. Tetapi tangan Faisal masih terluka dan hanya bisa mengemudi dengan satu tangan. Dan akhirnya ditinggalkan oleh Farah. Ini semua salahmu. Keterampilan mengemudimu sangat buruk. Anjani mengeluh. Bukankah pergelangan tanganku baik-baik saja? Anjani, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Faisal. Anjani sangat cemas. Jika dia tidak menemukan kakaknya kembali, ibunya pasti akan marah. Dalam keluarga ini, Dahlia adalah otoritas mutlak. Coba telepon kakak dan tanyakan padanya, kata Anjani. Dan mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu cepat dan telepon. Faisal melirik Anjani. Kecepatannya masih sangat cepat. Tapi pada saat ini, ada suara keras. Faisal dan Anjani sama-sama pusing dan kepala mereka terbentur. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ya, saya menabrak mobil mewah. Faisal gemetar saat berbicara. Dia baru saja berbelok di tikungan dan menabrak Mercedes-Benz G lurus. Bumper depan mobil mewah ini hancur. Sekarang, badan di sebelah bumper juga hancur. Penyok, sudah berakhir. Petik 2. Anjani sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Mobil pihak lain setidaknya beberapa ratusan juta. Dan tabrakannya sangat serius. Ini masalah besar. Anjani dan Faisal buru-buru keluar dari mobil. Pada saat ini, orang-orang di Mercedes-Benz Big G juga turun. Ini adalah pria muda berusia 20-an. Mengenakan pakaian desainer. Bentuk kepalanya bahkan lebih trendy. Dan wajahnya yang cerah menunjukkan temperamen pemberontak. Seorang pria keluar dari mobil dan melihatnya. Alisnya tidak bisa menahan untuk tidak memilih. Lalu melihat ke arah Faisal dan Anjani. Setelah melihat penampilan dan sosok Anjani, mata pemuda itu bersinar dengan keserakahan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan gadis cantik dan lembut di kota kecil Manado. Pemuda itu menghela nafas dalam. Dan matanya tidak bisa tidak menatap tubuh Anjani. Faisal bisa melihat bahwa pemuda kaya itu tidak memiliki niat baik untuk Anjani. Jadi dia dengan cepat memblokir Anjani di belakangnya. Dua pemuda berpakaian mewah lagi turun dari Mercedes-Benz. Salah satu dari mereka, pria gemuk, mencibir. Tuan Muda Bayu. Tabrakan itu serius. Bisakah anak ini membayarnya? Pemuda itu bernama Bayu dan Mercedes-Benz ini miliknya. Bayu tidak merasa sedih dengan mobil yang menabrak seperti ini. Lagi pula, keluarga mereka punya banyak uang. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Anjani. Hehe, saya tidak tahu apakah kamu mampu membelinya. Bagaimanapun, setidaknya dibutuhkan biaya 300 juta untuk memperbaikinya. Bayu tersenyum dan menatap Faisal dan Anjani. Ah, mata Anjani melebar karena terkejut. Faisal menggigil. Dia bahkan tidak membeli asuransi komersial. Kali ini, bencana besar terjadi.
dan dia benar-benar ketakutan. Saudaraku, aku tidak mempunyai begitu banyak uang. Apa yang kamu katakan? Bayu segera mengerutkan wajahnya dan menepuk wajah Faisal. Kamu bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan 300 juta. Itu mudah, hehe. Setelah mengatakan itu, Bayu menatap Anjani. Artinya tidak bisa lebih jelas. Jika kamu tidak bisa mendapatkan 300 juta, Anjani harus membayarnya. Kedua anak muda yang bersama Bayu semuanya tertawa jahat. Anjani juga mengerti apa yang dimaksud Bayu. Jadi dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil Farah. Tapi teleponnya tidak bisa tersambung. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil nomor ponsel Aditya. Kakak ipar, apakah kamu dengan Farah? Aku dalam masalah besar sekarang. Bersambung.